Mari kita bangkit berdiri. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
meninggal dunia, dan meninggal dunianya itu mengejutkan. Bukan meninggal dunia yang pada usia 80, 90 dan seterusnya, bukan. Tetapi bagaimana kita harus menemani keluarga ketika berhadapan dengan kematian anggota keluarga, saudara yang tidak kita duga. Siapa yang menduga Arnold kena COVID? Siapa yang menduga pada tanggal 12 ya, meninggalnya 12 Januari Arnold harus meninggalkan kita. Tidak ada yang menduga. Saya juga sebetulnya ketika diminta oleh Daisy dan Sylvie untuk mendonorkan plasma saya berpikir Arnold masih muda, pasti masih bisa menunggu jadwal yang ditetapkan oleh PMI. PMI menetapkan jadwal buat saya tanggal 13 pagi. Saya tidak menduga ketika dapat WA dari rumah sakit St. Carolus bahwa pasien yang akan menjadi penerima transfusi darah plasma saya sudah meninggal pukul 15.45 ya, sore. Hasil wawancara saya dengan Bapak Kardinal itu begini. Ketika kita berduka seperti ini, kita akan melewati 3 fase. Dan 3 fase ini naik kelas, naik level ya. Fase pertama yang harus Anda jalani adalah sedih dan menangis. Ini memang fase yang harus dilewati. Malah aneh, malah membingungkan kalau kita tidak melewati fase sedih dan menangis. Pasti kita syok, pasti kita berduka. Di situ ada air mata, di situ ada perasaan yang seperti ada yang hilang dari hidup kita. Panjang dan pendeknya kita menangis, tiap orang berbeda-beda. Ketika saya kehilangan ayah saya menangis sedih itu 7 hari. Jadi bangun tidur pun saya menangis. Tanpa saya mikir jauh-jauh, bangun tidur itu pasti saya menangis di kamar saya. Saya membayangkan ayah saya bekerja keras, berjuang untuk membesarkan keluarga dengan 5 anak. Dorong gerobak, jualan kopi susu, itu ayah saya. Maka ketika beliau meninggal, yang saya kenangkan adalah perjuangan ayah saya memberi makan kami, anak-anaknya. Walaupun telur itu 1 harus dibagi 5. Tapi itulah hasil perjuangan kerja keras bapak saya, ayah saya. 1 telur untuk 5 anak. Maka saya menangis sedih selama 7 hari. Lamanya kita berduka, itu berbeda-beda. Dan jangan dipaksakan harus jangan nangis, jangan sedih. Biarkan saja mengalir ya. Nanti pada saatnya akan naik kelas yang kedua, yaitu menerima kenyataan. Sylvie, keluarga, anak-anak nanti pada saatnya akan mulai menerima kenyataan bahwa secara fisik Arnold sudah tidak bersama kita. Tidak bisa kita genggam tangannya, tidak bisa kita peluk, tidak bisa kita lihat secara fisik. Itu level yang kedua. Nanti level yang ketiga adalah kita mulai bersyukur dalam iman. Jadi naik kelas yang paling tinggi adalah bersyukur dalam iman. Apa isi rasa syukur itu? Arnold pernah hadir bersama kita selama 43 tahun. Rasa syukur berikutnya adalah Arnold sudah ada di tempat yang jauh lebih bahagia daripada kita. Tentu kalau kita juga bisa mulai move on, bergerak lagi dengan hidup kita ya.
Level ketiga ini kita mulai bergerak lagi, dan menyadari bahwa hidup harus berjalan terus. Anak-anak harus bertumbuh besar, harus tetap sekolah, menempuh cita-cita kalian yang mungkin pernah kalian bicarakan dengan Papa Arnold. Mungkin kalian harus berjuang terus, ya. Jangan kita lalu seakan-akan hidup itu berhenti, lalu kita tidak boleh bergerak. Pasti Papa Arnold di sana, di surga sana, pengen melihat anak-anak dan seluruh keluarga itu juga hidupnya baik. Pasti beliau akan menjadi malaikat pendoa bagi Anda semua. Dan saya yakin inilah yang akan mau kita pegang dalam keyakinan iman kita, bahwa kematian bukan akhir segalanya. Kematian adalah pintu gerbang menuju surga. Cuma memang secara manusiawi kita berkata kecepatan lewatin pintu gerbang itu, ya. Karena kitab suci kan bilang umur manusia 70 atau 80 jika kuat. Mungkin secara manusiawi kita sedikit bertanya, mengapa harus pada umur 43? Tapi sekali lagi, inilah perjuangan, kesedihan yang dialami oleh keluarga akan diperteguh dengan dukungan support dari banyak pihak. Dari teman-teman kantor, dari sahabat-sahabat, dari keluarga besar yang mencintai keluarga ini, itu yang akan membuat kita lebih kuat, ya. Di samping juga jangan pernah lupa hening berdoa, mohon kekuatan dari Tuhan. Mudah-mudahan inilah yang bisa kita pegang hari-hari ini, supaya kita yakin bahwa Arnold pun bahagia di surga, ya. Dan kita mendoakan itu, bahwa kitanya masih sedih, normal, karena kita mencintai Arnold, sehingga itu kita terima perasaan itu sebagai sesuatu yang harus kita jalani ke depan ini. Semoga Tuhan memberkati seluruh proses kita. Proses kremasi kemarin sudah berjalan dengan baik, dan kita akan bersama-sama sesudah perayaan Ekaristi menuju ke pemakaman yang sudah dipersiapkan. Biarlah Arnold bersemayam tenang di tempat itu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dan sertamu juga, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Allah, kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau sudah mengutus Putramu Yesus Kristus ke tengah-tengah kami. Lewat hidup sengsara dan wafatnya, Ia sudah menganugerahkan kepada kami rahmat kebangkitan abadi. Rahmat itulah yang kami mohonkan untuk saudara kami terkasih Arnold Wiwaha. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus kami bermadah memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Silahkan duduk. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ambil roti, mengucap syukur, memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur, memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita.
Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapak Paus kami Fransiskus, Bapak Uskup kami Ignatius Kardinal, para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah saudara-saudari kami kaum beriman yang sudah meninggal dunia, khususnya hambamu Arnold Diwaha, yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah ia dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Perkenankanlah kami memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan di dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita bangkit berdiri, kita berdoa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam kekal. Terimalah dia ya Tuhan, supaya ia hidup bahagia selama-lamanya bersama para kudus di surga. Terimalah dia ya Tuhan. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Terimalah dia ya Tuhan. Padamu ada pengampunan dosa, agar orang mengabdi dengan kegilaan. Terimalah dia ya Tuhan. Aku percaya pada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Terimalah dia ya Tuhan. Pada Tuhan ada belas kasihan, serta penebusan berlimpah-limpah. Terimalah dia ya Tuhan. Bagi ketenangan yang tinggal bersama Engkau di surga. Urapilah seperti ini ya Tuhan, dalam nama Bapa, Putra,